Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu pengenalan perangkat Cisco dan konfigurasi perangkat switch dan end device, juga model physical layer. Oke, pada Cisco Packet Tracer ini terdiri dari beberapa komponen perangkat. Di antaranya yaitu ada network device, end device, komponen, cable connection, dan beberapa komponen lainnya. Pada network device terdiri dari beberapa komponen device, diantaranya router, ada beragam jenis router lainnya juga, ada switch, hubs, wireless device, security, dan WAN emulsion. Dan tentunya dari beberapa perangkat ini memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Tetapi pada pengimplementasian network device kali ini, saya hanya menjelaskan mengenai switch dan router saja. Pada komponen end device terdiri dari beberapa device tentunya, yaitu ada PC, laptop, server, printer, dan device lainnya. Lalu pada komponen ada MCU board, SBC board, dan TIG. Lalu pada cable connection terdiri dari beberapa kabel konsol, copper straight through, copper crossover, fiber, PON, dan beberapa kabel lainnya. Dan tentunya kabel ini memiliki fungsi yang berbeda, karena tidak semua device memiliki port untuk menghubungkan kabel-kabel ini. Oke, baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah topologi sederhana, di mana di dalam topologi ini terdiri dari beberapa device, yaitu 2 end device PC dan 2 network device switch. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menghubungkan PC user 01 ke switch ASW 1 menggunakan kabel copper straight through. Kita hubungkan melalui port fast Ethernet 01. Lalu selanjutnya kita hubungkan juga PC user 2 ke ASW 2 menggunakan kabel copper straight through melalui port fast Ethernet 01. Nah, untuk menghubungkan switch ke switch akan kita gunakan copper crossover, karena fungsi dari copper crossover ini menghubungkan antara device yang sama. Kita hubungkan melalui port fast Ethernet 02. Nah, kita tunggu saja sampai indikatornya berubah menjadi warna hijau. Nah, yang di kanan ini merupakan tabel acuan yang akan kita lakukan dalam mengkonfigurasi topologi maupun device-device-nya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi terhadap switch ASW 01 melalui PC user 01. Kenapa? Karena switch ini bukan merupakan GUI device, sehingga kita memerlukan GUI device seperti PC, laptop, atau end device lainnya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menghubungkan kabel konsol antara PC user 1 ke switch ASW 01 melalui port konsol. Nah, selanjutnya kita buka PC-nya, lalu kita masuk ke tab desktop, lalu pilih mode terminal, kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan CLI dari switch. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mode utama pada peralatan Cisco khususnya, di mana mode tersebut terdiri dari 3 mode. Yang pertama yaitu user exec mode, yang kedua privilege mode, dan yang ketiga
Global Configuration Mode, di mana mode-mode ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, pada user exec mode, di sini kita hanya dapat memeriksa status dari router ataupun switch. Nah, sedangkan pada privilege mode, itu kita gunakan untuk melihat atau menunjukkan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Sedangkan di global configuration mode, nah di situ kita dapat mengkonfigurasikan apa saja yang akan kita config di dalam switch ataupun router. Saat ini kita berada di tingkatan pertama, yaitu user exec mode. Nah, untuk masuk ke tingkatan kedua, yaitu user privilege mode, maka kita ketikkan syntax enable. Nah, di sini kita sudah masuk ke tingkatan kedua. Nah, karena kita akan mengkonfigurasikan switch, maka kita harus masuk ke tingkatan ketiga, yaitu global configuration mode. Lalu kita ketikkan configure terminal. Nah, barulah di sini kita akan mengkonfigurasikan switch atau maupun router yang akan kita ubah. Nah, pada langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengubah hostname. Dengan mengetikkan hostname, lalu nama hostname yang akan kita ubah, maka otomatis langsung terganti. Lalu langkah kedua yaitu membuat password konsol, yaitu dengan mengetikkan sintaks line console 0. Nah, baru kita masukkan password yang akan kita buat, yaitu XAW6K. Nah, jika sudah, masukkan sintaks login agar password ini aktif. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu password telnet dengan 16 line aktif. Nah, artinya apa? Itu berarti dalam satu waktu switch dapat diakses oleh 16 orang. Untuk sintaksnya kita masukkan line VTY 015 karena dimulai dari 0. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password yang akan dibuat. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk memasukkan sintaks login agar passwordnya aktif. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat password privilege exec mode terenskripsi. Sintaksnya yaitu enable secret. Nah, karena dalam case di sini harus mode terenskripsi, maka sintaksnya enable secret. Sedangkan jika mode tidak terenskripsi, maka kita ketikkan enable password. Nah, baik, jika sudah, maka tahap terakhir yang akan kita lakukan yaitu password encryption. Nah, untuk membuat si password yang sudah kita buat tadi, baik itu line console maupun line VTY, itu menjadi terenskripsi, yaitu dengan mengetikkan sintaks service password encryption. Nah, maka password sudah terenskripsi semuanya. Nah, yang terakhir yaitu membuat banner MOTD. Nah, banner MOTD itu mendeskripsikan si switch-nya. Itu dengan mengetikkan banner MOTD pagar. Nah, kita isikan apa saja. Misalkan bebas mau diisi apa aja. Nah, jangan lupa untuk menutup kembali si deskripsinya dengan tanda pagar. Nah, baik, jika sudah, maka konfigurasi pada switch 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pada switch kedua. Nah, jangan lupa untuk
menghubungkan kabel konsol ke switch. Kita buka seperti kayak tadi yang PC user 1 itu masuk ke mode desktop lalu mode terminal. Nah, di sini kita masukkan config auto syntax enable, lalu kita masukkan syntax configure terminal. Nah, baru di sini kita akan memulai untuk mengkonfigurkan switch yang kedua. Sama seperti tadi, yaitu menggunakan syntax hostname untuk mengubah hostname. Nah, lalu kita buat password konsol. Jangan lupa untuk memasukkan sintaks login. Kita langkah ketiga, yaitu membuat password telnet dengan 4 line aktif. Nah, berarti line VTY 0 3 karena dimulai dari 0, jadi 0 1 2 3, berarti ada 4 line yang aktif. Lalu kita masukkan passwordnya. Maaf. Nah, selanjutnya kita membuat password privilege exec mode tidak terenkripsi. Berarti kita masukkan syntax enable password karena tidak terenkripsi. Nah, langkah terakhir yaitu membuat banner MOTD. Nah, jika sudah, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengisian IP, baik itu di PC maupun di switch. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah si PC-nya memiliki IP atau belum. Yaitu masuk ke PC-nya, yaitu pilih tab desktop, lalu pilih menu IP configuration. Barulah kita di sini kita isikan IP yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk masukkan subnet masknya juga. Nah, untuk default gateway dan DNS server itu abaikan saja karena belum terdapat router maupun server. Jadi kita closekan saja. Lalu kita lihat kembali. Nah, IP berarti sudah terisi. Selanjutnya kita masukkan IP pada PC kedua. Baik, jika sudah sesuai maka kita close saja. Lalu kita lihat sudah atau belum. Jika sudah maka kita mengisikan IP pada interface di switch, yaitu interface VLAN 1. Nah, pertama-tama kita buka lagi PC user 1, lalu masuk ke menu terminal. Nah, karena switchnya sudah terrefresh, maka passwordnya langsung aktif. Nah, password pertama yaitu password konsol. Kita masukkan password konsol. Lalu kita masukkan syntax enable.
lalu masukkan password privilege exec. Nah, barulah kita masuk ke tingkatan 3, yaitu Global Configuration Mode. Untuk mengaktifkan interface VLAN 1, maka kita masukkan sintaks interface VLAN 1. Nah, di sini kita masukkan sintaks untuk memasukkan IP address-nya dan juga subnet mask, yaitu IP address, masukkan IP-nya, lalu subnet mask. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface VLAN satunya. Maka interface VLAN 1 sudah aktif. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan juga pada switch ASW02 di terminal PC user 02. Nah, sama seperti tadi, itu kita masukkan password konsolnya. Sudah masukkan syntax enable, lalu masukkan password privilege exec. Nah, selanjutnya kita masuk ke tingkatan 3, yaitu Global Configuration Mode. Barulah kita masuk ke interface VLAN 1. Kita isikan IP address-nya pada switch interface VLAN 1, yaitu 128 107 20 15. Lalu jangan lupa masukkan subnet mask-nya. Sudah, maka enter. Jangan lupa untuk memasukkan perintah no shutdown juga, agar interface VLAN satunya langsung nyala. Baik, jika kita sudah melakukan seluruh konfigurasi pada switch, maka jangan lupa untuk menyimpan hasil konfigurasinya di mode privilege. Nah, kita masukkan sintaks copy running config startup config, lalu enter. Nah, maka hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi tersave oleh switch. Nah, begitupun dengan switch yang pertama, kita belum melakukan save konfigurasi. Kita save terlebih dahulu, copy running config, config startup config. Nah, maka seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan pada pengkonfigurasian switch ini sudah selesai. Lalu langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu melakukan tes koneksi dari user 1 ke user 2. Nah, kita masukkan add simple video-nya ke dalam komputer user 1 ke user 2. Kita lihat progress-nya. Nah, jika pada last status ini menunjukkan
successful, maka antara user 1 ke user 2 itu sudah terkoneksi. Ada tambahan mengenai konfigurasi pada router, itu sebenarnya sama saja dengan switch dalam hal mengubah hostname, memberikan password konsol, telnet, privilege exec, banner MOTD, dan juga IP addressing pada router. Nah, kemungkinan bisa ada saat nanti praktikum tentang router ini. Jadi harap diperhatikan step by step-nya pada konfigurasi switch sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai lab praktik modul 1. Semoga dapat dipahami dan juga dimengerti tentang konfigurasi beberapa device-nya. Jangan lupa juga untuk tetap membaca materi modul 1 karena itu membantu untuk memahami konsep yang dipelajari pada modul ini. Tetap stay tune di channel ini karena akan ada juga penjelasan mengenai lab praktik modul-modul berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.